what's up there? Welcome back to my YouTube channel. Dan sekarang ada Suzuki Smash 110 di tahun 2003-nya dan Honda Astrea Prima ini di tahun 89-an. Nah, kedua motor ini punya karakter yang berbeda banget, tapi sama-sama motor jadul, cuman yang satu punya desain yang lebih modern dan yang satu punya desain yang klasik. Kita lihat aja perbedaannya dari depannya nih. Nah, untuk bannya sendiri udah kelihatan banget bedanya. Di Suzuki Smash ini udah pakai velg cast wheel dan udah rem cakram. Sementara di sebelahnya Astrea Prima ini pakai velg jari-jari dengan rem tromol. Di bagian bodi spakbor aja udah beda banget nih. Di Smash dia udah lumayan lancip-lancip ngikutin motor-motor sekarang, jadi nggak terlalu kelihatan jadulnya. Sementara di Astrea Prima ini masih klasik banget, pakai ciri khasnya ada jepitan di sini kayak motor-motor waktu di Thailand dulu, zaman Astrea di Thailand dulu. Terus ada mata kucing di kiri kanannya. Ini lampu juga lumayan punya desain yang bener-bener ciri khas banget. Apalagi kita lihat di sini ada emblem yang masih bertuliskan Honda Astrea Prima dan ini masih kinclong. Ini karena agak debu aja ya. Tapi di sini jadi ciri khas kalau motor ini bener-bener klasik dan pastinya banyak banget orang-orang kolektor yang masih tertarik dengan desain motor ini. Apalagi kalau kita lihat bodinya yang lumayan ramping. Nah, lanjut ke bagian headlamp. Di headlampnya ini di Smash tentunya udah mirip banget sama motor sekarang karena dia udah pakai bodi yang ya standar normal. Terus lampunya ini udah pakai mika yang plastik, jadi nggak setebal Astrea Prima. Ini masih lumayan tebel dan casingnya ini aluminium campuran besi, jadi ini tebel banget. Kalau di sini ini bener-bener plastik semua dan bodinya juga lumayan tipis. Kalau kita lihat dari headlampnya di Smash ini sangat-sangat simple. Jadi dia nggak punya lampu senja, cuman ada lampu utama satu buah dan sen kiri kanannya. Sementara di Astrea Prima ada lampu senjanya di sini dan lampu utama sennya di kiri kanannya. Di sini kita lihat semua masih pakai bohlam, belum ada yang LED. Tapi kalau dilihat desain Astrea Prima ini punya karakter banget. Jadi kalau dilihat dari jauh udah ketahuan ini seri dari Astrea, mirip-mirip sama Astrea Grand, Astrea Star, Astrea yang lainnya. Nah, kalau di Smash dia sama nggak punya lampu senja dan di sini masih full bohlam juga, cuman lampu utamanya udah diganti LED. Nah, kalau kita lihat dari bodinya ini Smash juga lumayan agak tebel, cuman udah pakai full plastik. Beda sama Astrea Prima ini yang masih mengandung unsur-unsur karetnya ada, terus unsur-unsur besinya juga ada. Jadi ini kelihatan banget motor yang lumayan kokoh di zamannya, sampai sekarang juga termasuk motor yang kokoh. Karena motor sekarang rata-rata juga udah pakai bodi plastik yang nggak terlalu tebel. Nah, by the way ini masih pagi banget, jadi makanya cerahnya ini nggak panas, jadi gue bisa dengan leluasa, ya kan, enak gitu. Dan ngomongin soal komparasi ini adalah komparasi yang sedikit nggak adil karena ini motor dari berbeda merek dan juga dari berbeda tahun. Yang ini 2003 dari Suzuki dan Honda Astrea Prima ini di tahun 1989. Jadi ini agak nggak adil ya. Tapi karena yang jadul-jadul ini yang gue punya cuma ini, jadi nggak apa-apa. Yaudah, lanjut aja. Sebelum lanjut ke videonya, tapi tolong subscribe dulu yang belum subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya dan juga like video ini kalau suka. Tapi belum selesai, jadi tonton dulu sampai habis. Nah, kalau kita lihat dari desain keseluruhan, ini selera ya. Jadi kalau kalian lebih suka yang klasik, punya ciri khas, jadi orang tuh gimana ya, bisa dipandangin orang setiap kalian jalan, ini lebih cocok di Astrea Prima. Karena mungkin orang-orang sekarang banyak yang bilang ini motor desainnya lumayan annoying gitu atau gimana, tapi ini motor punya karakter yang bener-bener klasiknya itu dapet. Jadi kalau kalian jalan pakai ini buat santai-santai, ini lumayan keren. Jadi bukan kerennya itu bukan keren yang sporty, bukan keren yang modern, tapi ini bener-bener keren yang punya memorable. Jadi ini motor tuh bener-bener ngingetin pada masa lalu, pada masa zaman-zaman di eranya gitulah. Beda banget sama Suzuki Smash. Nah, Smash ini lebih ke modern banget. Jadi nggak banget sih, cuman tampilan bodinya ini lekuk-lekuk garisnya, lancip-lancipnya
desainnya ini tergolong lumayan sporty ya, tapi nggak terlalu sporty karena dia masih punya lekukan, walaupun lampunya juga masih bohlam semua. Cuman nggak kelihatan kalau motor ini motor jadul. Dan pada zamannya di Suzuki Smash ini dia termasuk terbilang apa ya, agak-agak produk gagal gitu loh. Kenapa gagal? Sebenarnya nggak gagal, cuman karena harganya yang murah, sekitar pada zamannya itu dijual dengan harga 3 jutaan. Itu di zamannya. Di sisi lain motor-motor bebek itu dijual di harga 8 sampai 9 juta. Ini motor cuman dijual dengan harga 3 juta rupiah. Jadi mungkin orang bingung kalau mau beli Smash kenapa harganya murah? Takutnya ada harga, ada barang. Jadi kalau barangnya murah, takutnya ini kualitasnya murahan. Ternyata enggak. Sampai sekarang juga ini motor lumayan oke, mesinnya awet-awet aja. Cuman yang bermasalah itu ada di tutup baut olinya. Tutup baut olinya itu agak susah ya, udah diganti berapa kali, dia agak-agak bocor. Jadi olinya tuh ngerembes. Nah, untuk mesinnya sendiri ini awet banget, sehernya juga awet, semua awet. Dan ini motor pernah sampai parah banget, jadi nggak diservis sampai ngebul sehernya segala macem. Habis itu dibawa ke Bandung, ke Jonggol. Dan ini motor nggak mogok sama sekali. Dan dengan kondisi yang benar-benar bobrok banget, ini motor masih bisa pulang pergi dengan selamat. Nah, sementara di Astrea Prima ini terkenal banget sama kualitas build quality-nya yang oke, mesinnya yang oke juga. Dan ini motor 100 cc atau tepatnya 97 cc, jadi nggak nyampe 110 cc kayak Smash, tapi tenaganya ini lumayan ya, sekitar 7-9 horsepower lah. Dan ini motor kecil, jadi kalau horsepowernya 7-9 horsepower itu lumayan banget untuk tenaganya, karena ini torsi di bawahnya emang lumayan gede, cuman emang napasnya aja yang pendek karena mesinnya 97 cc. Cuman untuk tarikan ini lumayan oke, buat nanjak juga kuat banget, torsinya juga enak, dan walaupun rasionya pendek-pendek tapi tenaganya lumayan ngisi terus, cuman atasnya aja agak kurang. Nah, beda sama Suzuki Smash ini yang udah 110 cc. Motor ini malah kelihatan agak kendor. Tenaganya apalagi ditarikan, bener-bener ditarikan bawah. Tarikan bawah agak kendor, menengahnya oke, terus atas teriak lagi. Jadi ini motor kalau buat RPM tinggi ini agak cepet teriak. RPM-nya tuh cepet naik. Jadi bodi tuh bergetar banget kalau naik ini di bawah ngebut. Nah, kita lihat desainnya ini dari samping kanan. Kalau dilihat dari kanan nih beda banget. Kalian lebih suka yang mana? Tulis komen di bawah. Nah, kalau gue sendiri suka dua-duanya karena apa ya? Kalau naik ini punya rasa yang agak modern karena desainnya juga warna merah campur hitam, ini lumayan memberikan kesan sportinya, agak-agak kelihatan modern lah, nggak kelihatan jadul. Nah, kalau naik ini juga memberikan desain kerasa ada memorable-nya dan juga desain klasiknya tuh dapat. Jadi ini tergantung kebutuhan aja, mau jalan-jalan kemana. Jalan-jalan sendiri sih masih oke, dua-duanya masih top tier lah. Kalau dilihat dari sini, knalpotnya ini sama-sama pakai knalpot yang desainnya lurus panjang. Nah, untuk suaranya ini berbeda banget. Yang di sini ngebass empuk, dan yang di Suzuki Smash ini suaranya cenderung agak cempreng-cempreng garing gitu ya. Tapi ini punya karakter yang berbeda sendiri, jadi itu selera. Dan untuk mesinnya sendiri, di Smash ini tarikannya agak kendor di bawah, dan RPM tinggi itu cepet banget kerasa geter. Jadi kalau naik Suzuki Smash pasti itu kalau buat ngebut bodinya udah lumayan bergetar. Makanya motor ini apalagi suspensinya yang lumayan keras. Jadi motor ini dulu pada zamannya sering banget dipakai buat ngangkat galon dan ngangkat barang-barang gitu ya. Karena suspensinya keras, jadi dia buat bawa-bawa barang berat ini lebih oke dibanding bawa manusia. Nah, kalau dilihat dari shockbreakernya, ini Suzuki Smash punya tiang yang sangat kecil, tapi ini karakternya lumayan keras. Jadi kurang enak kalau dibuat perjalanan jauh. Dan joknya juga aslinya lumayan keras, tapi ini udah diganti. Dan pada zamannya motor ini emang kurang laku karena harganya juga yang murah, jadi orang mungkin ragu-ragu untuk membelinya ya. Nah, beda banget sama Honda Astrea Prima ini. Yang punya shock, dia udah pakai fitur jadi shocknya ini bisa diatur tingkat kekerasannya, tapi karena ini punya Astrea Grand jadi udah beda ya. Tapi sama-sama pakai shock tabung. Nah, shock tabung ini lumayan empuk dan lumayan manusiawi dibanding Suzuki Smash pada zamannya. Dan kita lihat di sini, joknya ini lumayan tebel, jadi empuk banget dan buat perjalanan jauh masih oke. Beda sama Suzuki Smash yang pada zamannya ini joknya keras banget. Nah, desain motor-motor Suzuki emang agak berbeda, agak kurang diterima masyarakat karena penjualan Suzuki sendiri juga agak kurang laris di Indonesia. Kalau dilihat ini, Smash ini keluaran setelah Shogun Kebo atau sebelum Shogun 125. Nah, motor ini tahun 2003, cuman mirip-mirip sama Suzuki yang lainnya, kecuali Shogun ya. Shogun udah agak pakai suspensi yang lebih empuk, tapi kalau di Smash ini karakternya bener-bener keras banget. Nah, kalau di Astrea Prima mirip-mirip juga sama Astrea Grand, dia suspensinya udah oke dan
Walaupun masih tabung, reboundnya ini lebih empuk ya, jadi nggak sekeras Suzuki Smash. Untuk shock depan sama-sama pakai teleskopik, cuman punya karakter yang berbeda juga. Kalau di Honda, ciri khasnya Honda itu shock depannya sampai sekarang masih lumayan oke. Jadi kalau buat posisi tidur yang agak kenceng itu reboundnya cepet, jadi kita nggak kerasa bener-bener mentok jedak gitu. Beda sama Shogun, Smash, dan Shogun Kebo mungkin kalian pernah naik, dan itu kalau dibuat posisi tidur atau lubang agak dalam, dia akan bunyi jedak seakan shock breakernya itu mentok. Kalau menurut gue sih itu karakternya sih emang berbeda banget. Nah, kalau lihat dari samping nih, ini pelek udah beda, yang satu cast wheel dan yang satu pakai jari-jari. Di Smash sudah pakai rem cakram dengan di belakang tromol, sementara di sini Astrea Prima masih tromol depan belakang. Nah, langsung aja kita lihat di bagian speedometernya. Nah, kalau dilihat dari desain stangnya ini, dua-duanya ini punya karakter yang beda banget. Di Smash sudah lebih kelihatan motor bebek-bebek kayak 2005-an, dia masih full analog, sama dua-duanya full analog. Tapi di sini kita lihat udah pakai kaca film, walaupun bukan Vico. Dan di sini ada odometer, ada speedometer, terus di sini kita lihat dia punya indikator gear, beda banget sama Honda Astrea Prima yang belum punya indikator gear. Jadi cuma ada neutral sama top gearnya aja. Nah, kalau lihat di sini bensinnya udah diganti pakai apa nih? Agak digital gitu ya. Nih walaupun kurang kelihatan karena pakai kaca filmnya agak gelap. Di sini sama-sama punya saklar high beam, low beam, terus sen, klakson, saklar on off lampu masih ada dua-duanya karena dua-duanya ini belum pakai kayak motor sekarang, nggak ada saklarnya auto headlight on. Jadi lampunya masih bisa kita atur mati nyalanya. Di sini ada electric starter dan dua-duanya udah pakai electric starter pada zamannya. Jadi udah lumayan oke. Nah, untuk Smash sendiri dengan harga yang sangat murah dan 3 jutaan ini pada zamannya ini kelihatan kayak motor normal-normal aja. Jadi walaupun motor ini paling murah di zamannya, Suzuki Smash ini terlihat kayak motor normal, nggak ada breakdown atau nggak ada kekurangan kalau dilihat dari desainnya, dari mesinnya juga. Cuman emang kenyamanannya agak kurang. Sekarang kita lihat di Honda Astrea Prima ini. Ini sama high beam, low beam, sen kiri kanan, ada klakson di sini dan juga speedometernya ini masih aktif semua. Jadi motor ini build quality-nya oke banget ya. Semua fungsinya masih aktif dan di kanan ada saklar. Ini lampu senja dan lampu utama, ini electric starter. Nah, kita di sini udah waktu itu udah di review juga. Ada review Smash dan Honda Astrea Prima di pojok kanan atas sini. Ini kita lihat odometernya masih jalan, speedometernya jalan, bensin, sen dan juga lampu high beam ini netral dan top gear yang kayak gue bilang tadi, yang ada indikator gear dari 1, 2, 3, 4. Jadi adanya netral sama gigi 4 aja. Untuk fungsinya semua masih oke, masih jalan. Dan di sini si Astrea Prima ini pakai aki basah. Jadi beda sama Smash. Ini akinya aki kering, jadi kalau ini masih bisa diisi ulang. Kalau akinya soak masih bisa diisi air aki, dicas lagi, masih oke, masih bisa. Tapi kalau di sini di Smash sebenarnya bisa juga aki kering itu dibongkar, cuman ya lebih baik langsung ganti. Dan ini akinya masih aktif, ini dua-duanya masih aktif walaupun udah pernah diganti juga. Tapi ini listriknya ini masih harus AC ya, jadi beda banget sama motor-motor sekarang yang udah pakai DC. Jadi kalau kunci kontaknya on, lampunya ikut nyala, ini belum, dua-duanya belum. Dan di starter key-nya, di kuncinya ini sama-sama model kunci biasa kayak gini. Belum pakai yang namanya ignition atau kunci magnet. Ya ignition, maksudnya pengunci magnet itu belum ada di kedua motor ini. Nah, kalau lihat dari bagasinya sendiri, dua-dua motor ini punya bagasi yang lumayan kecil. Kalau lihat dari Smash nih, ini Smash ini kerangkanya ada di tengah. Jadi dia punya slot ruangan itu di pinggir-pinggirnya. Jadi tengahnya ini nggak bisa menjorok ke dalam, sayang banget karena ini ada kerangka di sini di tengah ini. Makanya dia bodinya ini pinggirannya itu nggak ada kerangkanya. Makanya kalau Smash bodinya kebentur atau jatuh, dia bakalan pecah karena nggak ada tiang dudukan di kiri kanannya. Kerangkanya ini di tengah. Untuk ukuran bagasinya sendiri ini so-so ya. Jadi buat jas hujan dilipat-lipat, diselipin di sini masih bisa. Terus ada barang-barang toolkit di sini. Ini juga buat ukuran toolkit dan ini juga kecil banget. Kayak cup holder ya. Nggak bisa juga cup holder karena ini ditutup di pojok dan nggak terlalu dalam yang ini. Cuman bisa nyimpen baut-baut kecil dan sini mungkin tas toolkit yang kecil dan jas hujan di sini. Akinya ada di atas dan ini udah pakai aki kering. Ini kabelnya agak berantakan banget. Dan ya ada pesawat lagi. Nah, kalau dari tangkinya, tangki Smash ini kelihatan banget kecil banget. Tapi ini ukurannya ini 3,5 liter atau 3,7. Jadi dia tangkinya itu dalam ke bawah.
Beda sama motor sekarang yang manjang ke belakang. Motor sekarang lebih gede-gede sih tangkinya. Nah, kita lihat langsung di Astrea Prima. Dua motor ini masih pakai kunci bagasi di belakangnya. Jadi belum ada yang namanya buka jok itu dari kunci kontak depan ya. Ya agak susah kayaknya, jadi skip aja. Oke, dari desain yang lebih dekat itu kayak gitu kurang lebih. Kalian lebih suka yang mana? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Ini tag yang kesekian kalinya. Karena banyak pesawat, itu di situ bandara. Ada lagi sponsor lagi. Banyak juga sponsor ya. Aduh, ngomongin soal bahan bakar, di kedua motor ini sama-sama punya konsumsi bahan bakar yang sangat-sangat irit. Apalagi di zaman sekarang, mereka ini masih bisa menyaingi keiritan motor pada zaman sekarang. Contohnya di Honda Astrea Prima, ini wow iritnya, wow juga ya. Wow iritnya, jadi konsumsi bahan bakar di Astrea Prima ini bisa menyentuh sampai 60 dan mungkin bahkan 70 km per liter. Karena ini cc-nya 97 cc dan dia udah pakai Econo Power. Nih, ada Econo Power 4 katup dan CDI ya, itu standar. Dan di sini iritnya itu irit banget karena torsinya ada di bawah itu, maksudnya torsi di bawahnya itu oke, jadi tenaga dari bawahnya oke, jadi bikin motor ini enteng banget, apalagi bodinya ringan, terus juga 97 cc. Jadi motor ini bisa menyentuh 60-70 km per liter. Dan di Smash ini sama. Nah, by the way ngomong-ngomong, ini dua-duanya masih pakai karburator konvensional. Jadi belum pakai injeksi, sama-sama CDI, udah pengapiannya ya standar lah. Tapi di Smash 110 cc. Beda ya sama Astrea Prima yang 97 cc. Nah, Smash ini bisa menyentuh 57 km per liter diklaim Suzuki. Tapi karena ini motor sudah di bore up pakai mesin 125 cc, dia cuman berkurang sekitar 2 kilo. Artinya motor ini masih bisa menempuh jarak 55 km per liternya. Jadi menurut kalian yang mana lebih oke? Kalau di Astrea Prima ini lebih irit, tenaganya juga lebih oke walaupun dia cuma pakai 97 cc, tapi torsinya itu lumayan ngisi. Beda sama Smash yang kalau buat nanjak dia agak ngedown. Itu menurut gua ya, apalagi padahal ini motor udah di bore up. Kenapa sih udah di bore up tapi dia agak ngedown tenaganya? Mungkin pengaruh dari harga awalnya itu tadi, penjualannya. Di Smash baru waktu itu dijual cuma 3 juta. Emang sih desainnya oke, build quality-nya, keawetannya masih oke. Cuman yang nggak enak sih rasa berkendaranya. Suspensinya keras, terus mesinnya kurang oke buat ditarikan. Walaupun di bawah standar buat touring, ini pernah dipakai ke Bandung, ke Puncak, dan ini nggak kuat nanjak bor. Serius, ini buat boncengan sama temen gua. Dan beratnya ini normal, sekitar, ya kalau berat badan gak usah diomongin lah. Intinya berat badannya normal, buat ke Puncak ini ngedown bro. Ini nggak kuat naik, beneran udah gigi satu. Padahal udah pakai oli yang olinya itu udah sesuai dengan speknya. Terus bensinnya juga pakai Pertalite sih waktu itu. Cuman bilang nggak tahu kenapa ini bener-bener nggak kuat nanjak bro. Nggak tahu lagi, udah gigi satu, udah dipaksa bener-bener kayak mau mati motornya, dan nggak jalan. Jalannya itu pelan banget, nggak ada 20 km per jam tuh nggak ada. Beda banget sama ini. Ini gigi 1, 2, 3, 4 rasionya pendek-pendek. Tapi kalau buat nanjak-nanjak, buat pegunungan, buat ke puncak ini masih lumayan oke banget. Dan tenaganya itu ngisi, bener-bener ngisi alat. Jadi punya karakter yang berbeda. Mungkin Smash ini cocok untuk di perkotaan, buat operasional saja. Jadi bolak-balik antar barang ya bisa. Kalau Smash ini masih, kalau Astrea Prima ini masih bisa buat touring, buat jarak jauh. Apalagi joknya ini tebel banget, suspensinya enak, dan konsumsi bahan bakar yang irit. Cuman dia kurang aja di bagasinya. Makanya zaman dulu banyak banget yang pakai keranjang di sini, dan ini jepitan juga buat naruh jas hujan. Kalau bagasi sih bisa aja pakai bawa tas. Karena motor-motor zaman dulu itu belum ada yang bener-bener dipakai buat camping ke kantor. Misalnya kayak merek-merek Aerox NMAX yang bagasinya gede banget. Motor zaman dulu tuh nggak sefungsional itu. Paling sekedar jalan, pulang, udah. Nggak ada yang sampai bener-bener bawa baju ganti, pakaian segala macam. Makanya ini motor-motor zaman dulu sama itu bener-bener bagasinya dibikin seminimalis mungkin. Baru mencet tag ada suara pesawat. Tungguin aja deh. Subscribe. Dengar nggak tuh dia tuh? Jangan lupa subscribe. Oke. Nggak jelas ya. Nah, agak rame, banyak pesawat dekat bandara. Itu bandara. Tadi penutup ya. Oke, untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga komparasinya ini lumayan jelas walaupun karakternya beda banget. Nggak apa-apa buat konten. Jadi yang belum subscribe, tolong
subscribe sekarang. Jangan lupa nyalain loncengnya kalau kalian perlu. Like juga kalau kalian suka dengan videonya. Tulis komentar di bawah kalian lebih suka yang mana. Segitu dulu dari gua. Thank you for watching. Peace out nih.